Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali Anda menyaksikan program Sapa Kalsul. Hari ini kita akan membahas tentang makan bergizi gratis yang mana sedang menjadi perbincangan. Terkait program makan bergizi gratis ini memunculkan polemik soal apakah perlu adanya ahli gizi dalam prosesnya. Nah, di studio kita hari ini sudah hadir dua ahli gizi dari Kalimantan Selatan. Ada Mbak Fitria dan juga Mbak Hijrah. Selamat datang di studio Kompas TV Banjarmasin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini cerah ya, Cerah. semangat gitu. Walaupun agak gugup dikit ya, Iya. nggak apa-apa. Kita akan ngobrol santai aja soal program makan bergizi gratis ini. Santai tapi serius juga ya topiknya. Untuk program ini sudah berjalan di Kalimantan Selatan. Untuk SPPG yang kalian pegang sendiri itu di daerah mana aja? Kalau untuk Mbak Fitria mungkin. Saya dari SPPG Anjir Pasar, Mhm. Baritokuala, baru berjalan 2 minggu ini. Oh, baru berjalan 2 minggu ini ya di Iya, Baritokuala. jadi di Baritokuala yang baru pertama running dari Anjir Pasar. Anjir Pasar, oke. Kalau Mbak Hijrah sendiri di mana? Dari Sungai Ulin 3 Banjarbaru, itu Yayasan Indonesia Mas Sempurna. Itu sudah berjalan hampir 3 bulan. Wow, 3 bulan berarti sekitar bulan Agustus ya sampai hari ini. Gimana tuh untuk menjalankan SPPG sendiri di daerah tersebut? Apakah ada tantangannya gitu untuk sejauh ini? Selalu banyak tantangan sih setiap kali kita pemberian manfaat makanan itu ya. Takutnya hal yang tidak-tidak, tapi alhamdulillah seiring berjalannya mereka semua penerima manfaat menerima. Sebagai ahli gizi nih Mbak ya berdua, menurut kalian seberapa genting sih isu pengawasan gizi ini perlu disoroti? Karena kan ada yang bilang tuh katanya untuk SPPG nggak perlulah ahli gizi, sedangkan di lapangannya sendiri seberapa penting gitu SPPG ini disoroti atau diawasi oleh ahli gizi, apalagi dalam konteks pembangunan generasi ya di Kalimantan Selatan ini. Menurut saya sangat penting ya Mbak ya, karena kan ini berkesinambungan ya untuk yang disorotnya banyak, sampai ke gizi buruknya, sampai ke anak stuntingnya. Jadi menurut saya harus ditangani dengan yang benar-benar profesional. Oke, kalau untuk datanya sendiri apakah ada gitu untuk masyarakat atau anak-anak yang punya kondisi stunting atau lainnya gitu? Sebenarnya ini kan programnya untuk mencegah ya, mencegah stunting dan berkelanjutan maksudnya. Betul. Jadi kan penerima manfaatnya bisa dari ibu hamil, dari balita, dari ibu menyusui, kemudian anak remaja, anak sekolah. Jadi berkesinambungan pencegahannya. Oke, dalam program ini yaitu melalui para siswa gitu ya, para pelajar. Iya benar. Kalau menurut Mbak Hijrah sendiri gimana nih untuk pengawasan ini? Sangat penting ya untuk disorotnya tentang isu ini, karena kan banyaknya juga tadi apa yang dibilang sama Mbak Tria. Nah itu tuh di saat anak-anak di usia sekarang yang sekolah itu banyak yang adanya anemia, dan kita sebagai ahli gizi ingin membantu anak-anak di Banua ini biar menjadi generasi emas. Oke, yang tidak memiliki anemia dan pengurangan stuntingnya tadi ya. Produktivitas mereka itu lebih bagus lagi. Secara umum sendiri, apa sih tantangan terbesar gitu terkait program ini di masyarakat Kalimantan Selatan? Dan ini kan yang menjadi dasar gitu kenapa munculnya MBG sendiri. Mungkin kalau dari data itu terdapat anak-anak yang punya kondisi stunting atau anemia gitu. Tantangannya sendiri di lapangannya seperti apa gitu Mbak? Kalau tantangannya itu kita di pola makannya ya, dan banyaknya warga itu yang pengetahuan tentang gizi itu kurangnya. Jadi kita sebagai para ahli gizi itu mengedukasi para mereka biar gimana caranya untuk makan ini seimbang dan kebutuhannya pun juga tercukupi untuk individunya. Oke, berarti selain pemberian dari program MBG tadi ada beberapa program edukasi dan penyuluhan juga tuh ya kepada para pelajar. Kita kalau penyuluhan itu kalau bisa sih rutin sebagai ahli gizi ya.
tidak hanya untuk dievaluasi, tapi kita memonitoring juga. Contohnya seperti anak sekolah itu kan tinggi badan, berat badannya mereka. Apakah dari 1 bulan 1 bulan itu mereka terpenuhi enggaknya, atau itu timbangan mereka lebih melonjak apa enggaknya. Tantangan terbesar tuh di pola makan mereka ya, Mbak, ya. Karena kan kebiasaan makan di masyarakat ini dengan kebutuhan gizi yang seharusnya yang menu seimbang tadi yang kata Mbak Hijrah bilang, itu kan kita perlu mensinkronkan. Ya. Ya. Nah, di situ sih kadang ada yang tidak menerima. Jadi itu sih tantangan terberat kita, gimana menginovasi menu itu supaya bisa diterima di semua siswa. Oke, untuk pertanyaan nih yang mungkin jadi polemik juga di akhir-akhir ini, mengapa sih pengawasan dari ahli gizi itu secara langsung penting gitu dalam proses MBG? Apa bedanya gitu pengawasan ini dilakukan dengan sekedar memberikan penyuluhan biasa gitu kepada para pelajar atau masyarakat? Karena kan pengawasan gizi itu bukan cuma ceramah atau penyuluhan ya, Mbak, ya. Tapi kan mencakup juga asesmen gizinya, perhitungan gizinya, dan itu kan dilakukan oleh yang tenaga profesional gizinya. Jadi bukan cuma sebagai orang biasa yang dilatih kemudian memberikan penyuluhan, itu kan berbeda dengan yang profesional gizinya memang. Oke. Kan kalau misalkan Mbak Hijrah tadi udah mulai dari 3 bulan yang lalu ya, dari Agustus, sedangkan untuk kakak sendiri, untuk Mbak Fitria itu dari bulan ini ya berarti ya, baru 2 minggu. Apakah punya tantangan atau target keberhasilan yang berbeda-beda gitu? Mungkin kita tahan dulu jawabannya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Sapa Kalsel.